betul. Yang menjadi sorotan lainnya, Pak Laude, soal subsidi BBM dan LPG menjadi sorotan publik juga, betul. terutama dengan rencana penerapan skema berbasis data tunggal BPS pada tahun 2026 betul. agar lebih tepat sasaran. Nah, bagaimana strategi Kementerian SDM agar penyalurannya semakin tepat sasaran sesuai dengan sistem digitalisasi? Betul. Baik, jadi ada dua produk Perpres yang sedang direvisi oleh Kementerian SDM. Satu revisi Perpres terkait dengan BBM, satu revisi Perpres terkait dengan LPG. Menggarisbawahi pertama adalah penerapan digitalisasi. Jadi di dalam proses baik itu BBM maupun LPG dilakukan proses digitalisasi. Sebagai contoh begini, selama 1 tahun kemarin Kementerian SDM berupaya membangun proses digitalisasi ini tentunya dengan badan usaha, dan pada hari ini kalau kita beli LPG itu kita sudah ditanyain NIK dari KTP. Iya. Ini artinya proses digitalisasi ini sudah berjalan, tapi ini baru tahap yang sangat awal. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Ya. Jadi kami sekarang sedang menganalisis pembagian LPG 3 kg ini biar tepat sasaran, bagaimana klasifikasi masyarakat nanti yang akan dapat kriterianya. Kriterianya. Misalnya kalau di dalam data acuan itu kan ada desil-desil. Nah, ini kita sedang melihat sampai di level desil manakah yang nanti akan mendapatkan LPG 3 kg itu satu. Lalu yang kedua juga ada LPG ini diperuntukkan untuk nelayan sasaran dan petani sasaran. Ini kriteria kebutuhannya seperti apa sih sehingga kita benar-benar tiba ke petani dan nelayan sasaran ini. Lalu kemudian juga di dalam proses ini adalah pengawasan. Jadi beberapa kali Pak Menteri juga menyampaikan bahwa pengawasan ini harus kuat. Kami di Jen Migas sekarang ini sedang melakukan beberapa inovasi agar proses pengawasannya ini kita bisa lakukan dengan berbagai stakeholders yang terkait, kendalinya masih di Jen Migas untuk bisa kita optimalkan sistemnya sehingga proses LPG atau BBM ini sampai kepada konsumen yang tepat sasaran itu bisa terjaga. Saya ingin minta tanggapan Pak Khalid, pendekatan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan realisasi 218 triliun rupiah hingga Agustus. Apakah telah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil di tengah tekanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok? Utamanya tadi menyasar untuk nelayan ya Pak, nanti kita akan bahas juga bagaimana responnya Pak Khalid. Ya, saya kira kalau subsidi itu menurut ekonomi konstitusi itu bukan barang haram, tetapi peruntukannya itu harus tepat sasaran. Ya, di anggaran kita itu bukan hanya subsidi tapi kompensasi yang jumlahnya itu sampai 400 bahkan pernah 500-an triliun. Dan itu ternyata setelah diselidiki itu kan penikmatnya bukan desil 1 sampai 4 yang sebenarnya dia yang berhak itu. Tapi karena mekanisme subsidinya itu terbuka, bukan tertutup, artinya siapapun bisa mengakses produk energi barangnya, bukan orangnya. Akhirnya ya itu banyak dinikmati bukan oleh mereka yang berhak, tetapi justru dinikmati oleh orang yang punya mobil, orang bahkan pengusaha tambang, pengusaha sawit, pengoplos, penyelundup. Itu saya kira yang menurut saya mutlak komitmen Presiden harus kita dukung untuk mereformasi total subsidi energi yang basisnya adalah DTSIN. Jadi semuanya itu kembali kepada ketersediaan data tunggal yang akurat, yang verified, yang presisi sehingga penerimanya itu jelas, tidak sampai tepat sasaran. Kalau misalnya subsidi energi termasuk kompensasi itu targeted, saya kira jumlahnya tidak akan sebesar itu. Mungkin bisa kepangkas sampai separuhnya atau lebih. Dan anggaran itu bisa dipakai untuk sektor ekonomi yang lebih produktif. Yang paling penting tepat sasaran ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan transisi energi karena tadi sempat disinggung oleh Pak Laude. Usai jeda ya, kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.